Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini. Nah, langsung aja nih kita akan ngajak ngobrol kembali Pak Wahyu di sini. Karena ini sangat luar biasa sekali. Kalau teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi ini pasti sangat senang nonton Opini kali ini. Seperti mendapatkan 2 SKS ini, Pak. Pelajarannya ini. Nah, terkait yang tadi itu Pak, yang sangat menarik bahwa Bank Indonesia juga melakukan pemusnahan mata uang yang beredar, mungkin ada yang ditarik atau seperti apa. Nah, pasti masyarakat kan mulai bertanya-tanya nih, uang sayang dong kalau dimusnahkan, kenapa nggak dibagikan aja ke masyarakat? Nah, gitu. Nah, tujuan dari pemusnahan itu, Pak Wahyu? Karena saya dari Jawa Barat, jadi saya menyitir kata-katanya Dilan. Nggak usah yang masyarakat tidak usah ikut memusnahkan. Karena memusnahkan itu berat. Biar Bank Indonesia biar Bank Indonesia aja yang melakukan gitu ya. Betul. Jadi tadi kalau Bank Sentral memang kan yang mengedarkan, yang mencetak, mengedarkan, dan kemudian juga menarik kembali uang-uang yang ada di peredaran. Ini dimusnahkan karena tadi Bank Indonesia punya kewajiban untuk menyediakan uang dengan kualitas yang baik, jumlah yang cukup, dan pecahan yang sesuai. Jadi kami menyebutnya kebijakan ini clean money policy. Kita akan memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat itu secara kualitas baik. Betul. Uang layak edar. Nggak perlu uang tulisan lagi I love you. Betul. Terus nomor-nomor gitu. Nanti I love you, nanti begitu kita terima kita tulis lagi I love you. Siapa ini yang nulis I love you pertama, kita nggak tahu gitu. Jadi tadi memastikan uang layak edar. Jadi tidak harus uang baru, tapi kita pastikan bahwa dia layak edar. Nah, untuk tadi Bang Iba ini menarik nih menurut saya. Bagaimana kemudian supaya uang itu layak edar? Nah, peran masyarakat kita semua ini juga menjadi penting. Karena uang itu harus diperlakukan dengan baik. Kalau orang bilang di situ ada simbol-simbol pahlawan negara kita, ada simbol Garuda dan lain-lain. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah tadi dengan kita memperlakukan uang dengan baik, maka masa edarnya bisa lebih lama. Karena mencetak uang ini kan juga tidak murah ya, istilahnya begitu. Nah, untuk itu memang kami memperkenalkan ada jargon 5 jangan katanya. 5 jangan. 5 jangan. Yang pertama jangan dicoret-coret tadi. Kalau nyoret-nyoret tulis di buku aja gitu ya. Gitu. Terus yang kedua jangan diremas. Jangan diremas. Karena uang itu tadi bahkan kalau di beberapa negara itu mereka punya dompet yang lebih panjang ukurannya, jadi uangnya pun tadi lebih baik ditata gitu ya secara bagus. Termasuk jangan dilipat. Yang tadi makanya dompetnya lebih lebar-lebar gitu ya, betul. Jadi nggak dilipat. Terus yang keempat jangan dibasahin. Walaupun uang kita sebetulnya secara daya tahan tuh cukup tahan gitu ya. Ini terbuatnya bukan dari kertas biasa. Kalau kertas itu kena uang langsung, kertas kena air kemudian langsung rusak. Nah, uang kita relatif tahan. Tapi tadi namanya barang pasti ada daya tahannya sehingga kami himbau tidak dibasahi. Karena itu juga menentukan kualitas. Yang terakhir, kebiasaan masyarakat kita tuh suka di staples itu loh. Benar. Jadi kadang-kadang kumpul 10 staples, kumpul 10 staples gitu ya. Nggak ada temannya satu di staples juga. Buat apa gitu loh ya kan. Gitu. Karena tadi begitu di staples kemudian uangnya jadi berlubang, mesin yang ada di Bank Indonesia akan menjudge atau memperlakukan uang ini sebagai uang yang tidak layak edar. Dan nanti kemudian masuk tadi yang peracikan atau pemusnahan tadi. Sementara sebetulnya kan masih bisa diedarkan kembali gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kemudian kami juga himbau masyarakat untuk memperlakukan uang secara baik. Kan senang kan kalau ngelihat uang masih kinyis-kinyis gitu, masih menyala. Juga aromanya masih wangi. Iya. Pokoknya aroma apapun kalau uang itu beda ya rasanya. Karena tadi dengan kualitas uang yang bagus seperti ini, kita juga lebih bisa memastikan uang yang kita pegang ini keasliannya masih bisa terlihat. Karena kalau uangnya lusuh, beberapa indikator mungkin jadi agak susah untuk bisa dilihat. Betul. Benar sekali kalau kualitas uang kita, uang rupiah
kita itu sudah sangat tidak diragukan lagi, Pak. Iya, Karena terbukti dari beberapa kali istri saya nyuci selalu ada uang. Di situ aman-aman loh, Pak. Itu ya. Anehnya itu nggak ada lecek-leceknya. Iya. Kalau kertas biasanya masuk langsung melebur. Iya, iya. Nah, kalau itu istrinya nyuci terus dikembaliin lagi ke nah, Bang Iman? itu dia. Dia ada kategorinya, Pak. Kalau Iya. seandainya merah, itu tidak kembali. Nggak kembali, ya? Tapi kalau yang 2000-an, baru kembali. Itu pun nggak dikembalikan langsung. Ditaruhlah di tempat-tempat yang tidak terduga. Oke. Nah, terkait ini, Pak Wahyu, untuk Bank Indonesia ini kan juga sebagai untuk peran-perannya nih. Ada peran dalam sistem pembayaran, Iya, seperti iya. peran pengawasan. Betul. Nah, ini seperti apa untuk mekanismenya, Pak Wahyu? Untuk Iya. Bank Indonesia sebagai peran di sistem pembayaran. Iya, iya. Nah ini sistem pembayaran ini menjadi salah satu pilar utama tadi ya. Memang kalau untuk yang uang tunai, bagaimana kemudian Bank Indonesia menjadi satu-satunya otoritas yang mendesain, merencanakan, mencetak, mengedarkan, termasuk tadi memusnahkan. Nah, kemudian Bank Indonesia juga berperan untuk sistem pembayaran non tunai. Oke. Nah, non tunai ini yang kemudian mungkin teman-teman atau masyarakat sangat familiar dengan KRIS misalnya, ya kan? Terus masih ada sampai sekarang yang salah nyebut nggak, Pak? Oh, Karena iya. tulisannya Q, jadi bilangnya QRIS. Iya, gitu. Ya sebenarnya Bank Indonesia juga bilang apa namanya KRIS itu untuk memudahkan masyarakat, karena KRIS kemudian disandingkan dengan senjata tradisional kita nih gitu loh. Jadi sangat powerful, dijaya, menjadi simbol dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya pribadi sih mangga aja. Masyarakat kalau mau gampangnya KRIS boleh, mau QRIS juga ya mangga aja gitu ya, karena depannya ada Q-nya gitu. Nah kemudian peran tadi sebagai otoritas Bank Indonesia di sistem pembayaran memang ada beberapa peran. Jadi kalau saya bagi ini mungkin ada sekitar 6 peran gitu ya. Yang pertama sebagai pengawas. Ya, lembaga pengawas. Betul, karena tadi ada beberapa pelaku di sistem pembayaran baik bank maupun non bank. Bank Indonesia berperan untuk memastikan bahwa semua pelaku tadi di sistem pembayaran baik bank maupun non bank ini sudah lakukan kegiatan sesuai dengan rambu-rambu lah. Betul, karena kan ini ada masyarakat yang harus dilindungi kepentingannya, ada industri yang juga harus dijaga keberlangsungannya, gitu. Jadi memang peran pengawas ini ada di Bank Indonesia. Nah, terus yang kedua, Bank Indonesia juga sebagai penyelenggara. Jadi memang ada kegiatan yang kita serahkan ke industri, tapi juga sebagian Bank Indonesia sebagai penyelenggaranya, langsung betul. Gitu, Pak, ya? Dan itu menjadi kelaziman. Memang Bank Sentral bisa menjadi penyelenggara. Jadi kalau di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan clearing misalnya, real time gross settlement (RTGS), ada BIFAS, itu juga kemudian Bank Indonesia berarti sebagai kalau penyelenggara. Untuk seperti BIFAS, terus juga clearing, itu berarti penyelenggara langsung dari Bank Sudah Bank Indonesia. Indonesia, betul. Jadi infrastrukturnya, sistemnya, gitu ya. Nah ini Bank Indonesia yang kemudian menjadi penyelenggaranya. Oke, biasanya Gitu. kalau kita transfer antar bank itu kan, wah kenanya lumayan. Iya, Semenjak ada BIFAS jadi berkurang, hanya 2.500. Betul. Itu berarti langsung diselenggarakan oleh Bank Indonesia betul, langsung. Betul, gitu. Jadi, nah itu juga terkait dengan biaya, ini bagian dari upaya Bank Indonesia untuk lebih mengefisienkan sistem pembayaran kita. Karena tadi kecepatan perputaran uang ini menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita juga bisa terjaga tinggi. Nah, sehingga efisiensi di sistem pembayaran, perputarannya cepat, volumenya banyak, dengan biaya yang lebih murah. Ini harapannya bisa tadi ya menjadi insentif gitu loh untuk pelaku usaha untuk kemudian bisa melakukan aktivitas ekonominya gitu. Nah kemudian yang tidak kalah penting peran Bank Indonesia di perizinan. Perizinan. Betul. Nah perizinan ini dalam bentuk apa? Perizinan izin usaha kah? Kira-kira betul lah. Gitu. Tapi pastinya akan berbeda gitu ya secara kelembagaan kan perizinan untuk perseroan terbatas dan lain-lain kan ada otoritasnya sendiri. Tapi kemudian Bank Indonesia terkait dengan operasionalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada
money changer misalnya, ini kan juga terkait sistem pembayaran, penukaran uang. Nah ini izinnya dari Bank Indonesia. Jadi, nah ini juga kami menghimbau masyarakat kalau mau nukar uang itu cari money changer yang berizin, gitu. Karena tadi diawasi, dipastikan dia comply terhadap ketentuan dan lain-lain. Jadi lebih secure gitu ya, lebih aman. Sekali. Jangan sampai ke money changer cari yang murah nih, betul, potongannya murah. Betul. Iya, karena akhirnya uang dikasih uang palsu, bisa jadi ya, gitu. Jadi inilah yang kemudian kita jaga supaya masyarakat terlindungi. Kemudian juga ada sisi risiko dari sistem transaksi, ini juga kita jaga gitu ya. Bank Indonesia berperan untuk memastikan risiko pasti selalu ada, tapi bagaimana kemudian mitigasinya itu yang kita dorong. Nah ini Bank Indonesia juga memastikan seluruh transaksi, kemungkinan ada serangan cyber dan lain-lain gitu ya. Tadi ini dipastikan. Kemudian yang pasti efisiensi. Tadi yang dulu mungkin 6.500, sekarang kita selalu berinovasi, menghasilkan produk baru dengan biaya yang lebih murah. Termasuk di kris juga bisa lebih murah lagi tuh. Dulu kan kalau biaya kita menyebutnya merchant MDR, merchant discount rate. Jadi sebetulnya ada biayanya tuh yang kemudian ditanggung oleh si merchant tadi, gitu. Nah kemudian kita dengan kris ini biayanya jadi lebih murah, bahkan kris itu kan desainnya untuk retail. Jadi transaksi kecil Rp1 pun bisa gitu loh, gitu yang mungkin dengan sistem pembayaran yang lain agak susah. Nah sampai dengan 500.000 itu biayanya Rp0, gitu. Jadi kita dorong tadi ada inovasi, hal-hal baru yang kemudian mendorong lebih efisien dalam transaksi. Nah yang terakhir pastinya adalah regulator dan fasilitator. Regulator tadi Bank Indonesia meng-create kebijakan-kebijakan yang harus dia penuhi oleh para pelaku gitu ya, untuk tadi memastikan bahwa good governance-nya bisa terjaga, terjalin, gitu. Oke, jadi itu dia nih pemirsa Opini. Nah, kita mau yang menarik juga nih, Pak Wahyu. Kembali lagi, tadi kan juga di awal Pak Wahyu cerita bahwa untuk teman-teman mungkin yang berminat untuk bekerja di Bank Indonesia ini bisa dari background pendidikan apa saja gitu. Tidak hanya seputar tentang perekonomian, tapi juga jadi pertanian juga bisa, terus juga teknik elektro juga bisa. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri nih Pak Wahyu, tentunya ada divisi-divisi kan Pak ya? Nah, ini ada divisi apa saja Pak kalau di Bank Indonesia? Bank Indonesia itu lumayan besar ya secara institusi kalau saya lihat. Karena tadi memang jaringannya kan nasional dan kemudian ada juga di daerah, termasuk di Bengkulu ini sebagai kantor perwakilan. Tapi kalau melihat struktur sebetulnya Bank Indonesia itu ada yang namanya Dewan Gubernur di atas gitu ya. Dewan Gubernur ini bukan pegawai pastinya, dalam artian bukan pegawai BI organik lah istilahnya, karena memang kalau di perbankan atau di perusahaan mungkin Dewan Direksi, kalau kita lihat padanannya, walaupun ini agak sedikit berbeda. Kalau di OJK, di LPS namanya Dewan Komisioner misalnya. Nah di Bank Indonesia itu disebutnya Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri pertama dari gubernur, kemudian ada deputi gubernur senior, dan kemudian beberapa deputi gubernur. Nah ini di pengajuannya oleh Presiden, tapi kemudian fit and propernya dilakukan oleh DPR, khususnya di Komisi 11 yang menjadi mitranya Bank Indonesia. Nah kemudian setelah Dewan Gubernur, ini kemudian ada beberapa satuan kerja, departemen. Nah departemen ini mulai departemen yang ada di kantor pusat Bank Indonesia secara undang-undang wajib berkedudukan di ibu kota negara. Oke, untuk sebagai pusatnya. Sebagai pusatnya. Jadi sementara ini di Jakarta. Nanti kalau IKN di Kalimantan udah pindah harus pindah juga karena secara ketentuan memang diharuskan seperti itu. Di gitu. ibu kota negara. Di ibu kota negara, betul. Nah kemudian ada beberapa departemen di kantor pusat yang kalau boleh dibagi gitu ya, tadi mengacu ke 3 pilar tadi. Jadi departemen terkait dengan kebijakan moneter, nanti ada beberapa satuan kerja. Terkait dengan sistem pembayaran, ada beberapa satuan kerja,
terkait dengan markoprudential juga sama, dan pastinya ada supporting, ada enablernya. Nah, kemudian ditambah 46 kantor perwakilan seluruh Indonesia, plus 5 di luar negeri. Kira-kira strukturnya seperti itu ya. Jadi dari atas sampai ke kantor perwakilan dari masing-masing provinsi yang di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Nah, obrolan kita masih akan kita lanjutkan bersama dengan Pak Wahyu di sini. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.